Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Kurnia Sawit Karet. Kali ini saya akan berbagi sedikit penyebab daun sawit kering ya lur ya. Nah, kering ini mohon maaf saya agak susah mencari daun sawit kering karena punya saya memang sudah sembuh lur ya. Maksudnya kering-kering, nah kalau ini kan wajar kayak gini nih lur. Maksudnya tuh yang kering tuh yang banyak lur keringnya ya. Nah, nanti saya ada masih satu batang. Memang udah saya rangkai, saya rancang untuk konten lur. Nah, tapi insya Allah bermanfaat lur. Saya nggak ada sih ya. Nah, jadi ini nih lur nih, ada satu batang nih. Nih yang kering-kering mana ya? Ini agak susah lur, soalnya punya saya sudah sembuh. Dan untuk cara mengatasinya sudah ada di video saya dulu ya. Nah, ini dia. Nih. Nah, ini yang jelas ya. Nah, ini nih kering seperti ini ya. Ini sepengalaman saya saudaraku semua. Sekali lagi dulur, konten-konten yang ada di video saya itu hanyalah pengalaman pribadi saja dulur. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, jadikan sebuah referensi. Sepakat dilaksanakan, tidak sepakat diabaikan saja. Ya, jadi kalau setahu saya dulur, kenapa sawit ini dulur ya, daunnya ini kering-kering ya dulur ya. Nah, ini kering-kering seperti ini. Dan ini kalau dibiarkan dulur, sawit ini walaupun sampai tinggi nanti 12 meter pun ini akan tetap seperti ini dulur ya. Untuk cara mengatasinya, nah, sudah ada di video saya. Di sini saya akan membahas penyebabnya yang saya ketahui. Tetapi sebelumnya ini saya bahasanya bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh masyarakat. Lagian pada dasarnya sebetulnya saya tidak paham di bahasa-bahasa yang elit di masalah sawit ya lur ya. Kekurangan ini itu saya tidak tahu dulur ya. Kekurangan yang monosodium ini itu saya tidak tahu lur ya. Jadi bahasa saya bahasa sederhana saja. Nah, ini sepengalaman saya dulur, penyebabnya daun kering-kering seperti ini diakibatkan karena herbisida dulur ya. Maksudnya herbisida ini obat dulur, obat semprot. Tetapi bukan racun kuning dulur seperti Roundup, Gramason dulur ya. Nah, itu dulur kita nggak enaknya atau kekurangannya kita menggunakan herbisida itu ya seperti ini, berdampak pada sawit dulur ya. Makanya kalau ada sebagian kawan yang masih menggunakan herbisida, penyemprotan memakai Garlon atau Gramason yang umumnya kalau sini lur. Nah, kalau menyemprot sawit itu ya pangkal ujungnya, maksudnya pelepah yang paling bawah ini lur, jadi singkirkan jangan sampai kena lur ya. Nah, kalau sudah kena seperti ini ya dia terus-terusan lur. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi kalau sepakat nanti silahkan dipraktekkan, tidak sepakat diabaikan. Contoh, nah masa sih kena herbisida? Ya saudara bisa praktek lur, gampang kok ilmu dari saya lur. Contohnya seperti ini. Coba nanam sawit lur, nggak usah disemprot. Coba praktekkan saudaraku semua, nggak usah disemprot lur. Bersihkan saja sama arit, sama cangkul lur ya. Terjadi nggak seperti ini lur? Nah, ilmu di saya sangat gampang dulur, mudah dipraktekkan. Coba perhatikan, tidak usah pakai semprot seperti galon gitu ya dulur ya. Nah, kenapa saya berbicara seperti ini? Karena dalam pembahasan ini adalah saya membahas penyebabnya dulur ya. Daun kering-kering seperti itu ya disebabkan karena herbisida dulur ya. Dia terkena dulur ya. Nah, seperti itu. Ini bisa juga untuk penghati-hatian kalau kita masih menggunakan herbisida. Kalau saya pribadi jujur dulur, kalau saya di masalah pupuk ya saya memang hobi organik saudaraku semua ya. Jadi itu sudah ada di konten-konten saya, sudah saya sindir-sindir ya, makanya ikuti terus channel saya dan jangan lupa didukung, like, comment, and subscribe dulur ya, jika berkenan. Nah, oke. Kalau sedulur tidak percaya kalau nanam sawit, coba samping rumah atau butuh eksperimen dulur. Zaman sudah canggih lur, kita harus berpikir. Nah, itu coba jangan pakai semprot, tidak akan ada dulur yang seperti ini lur ya. Pasti semuanya bagus dulur ya. Nah, makanya
Ini penyebabnya adalah kalau menurut saya, pengalaman saya, karena kita menggunakan herbisida mengenai pelepah sawit ini atau daun sawit ini. Itu pun tergantung herbisidanya. Contoh seperti garlon yang racun, garlon atau gramason yang secara kontak lur ya. Nah itu bisa menyebabkan seperti ini. Tapi kalau racun-racun kuning, Roundup itu tidak ngaruh biasanya lur ya. Hanya biasanya kuning saja dulur daunnya seperti itu, tapi tidak sampai kering. Tapi kalau yang racun kontak, itu langsung ya seperti ini. Nah, cuma karena sawit itu dasarnya tumbuhan keras, jadi dia tidak langsung kering. Nanti seminggu 2 minggu baru mulai kelihatan. Nah lama-lama seperti ini lur. Nah ini ya, jadi diakibatkan karena terkena herbisida lur ya. Nah seperti itu. Jika masih tidak percaya, yaitu coba saja, jangan memakai semprot tanam sawit lur ya. Alasan yang kedua, faktanya dulur, kalau memang ini tidak kena herbisida, kenapa yang seperti ini daun kering-kering, kenapa selalu yang di bawah dulur? Kenapa tidak yang di atas sana lur? Coba, siapa yang bisa berani jawab lur? Nah kali aja ada kawan-kawan yang betul-betul memahami, silahkan dijawab lur di kolom komentar. Kenapa tidak yang atas dulur? Kenapa selalu diawali dengan bawah? Nah ini 1, 2, 3 lur. Dan untuk penyelesaiannya sudah ada di video saya lur ya. Ini kalau dibiarkan sampai 12 meter sampai tinggi pun tetap seperti ini saudaraku semua ya lur ya. Nah seperti itu. Nah jadi dari pengaruh obat herbisida khususnya racun kontak lur ya, itu sepengalaman saya. Tapi kalau ada saudara yang punya pengalaman, ya silahkan berkomentar, di share pengalamannya, agar kita semua petani sawit kita semua ini semakin banyak referensi ya. Nah itu tidak hanya sekedar teori saja. Nah seperti itu. Oke, untuk yang bisa menjawab tadi kenapa tidak di atas lur ya, kenapa selalu di bawah. Nah itu kalau ada jawaban yang lain silahkan lur ya. Kalau pengalaman saya karena herbisida ya, makanya yang bawah itu yang selalu kena lur ya. Nah seperti itu. Untuk cara mengatasinya ada di video saya lur. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.